warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Analvian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan kali ini aku mau share nih kesalahan-kesalahan apa aja yang dilakukan bagi pemula yang baru pertama kali menggunakan skincare. Tapi aku mau ingatin buat kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ke teman-teman kalian kalau video aku bermanfaat. Oke, jadi aku udah ngerangkum nih 10 kesalahan apa aja yang dilakukan bagi pemula dalam pertama kali menggunakan skincare. Jadi nggak jarang nih orang baru pertama kali, orang awam atau ingin mencoba pertama kali skincare gitu kan, tapi tidak mengetahui hal-hal sesimpel ini, hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Jadi dia ingin pakai skincare untuk mendapatkan kondisi kulit yang lebih baik atau yang dia mau, tapi gara-gara nggak memperhatikan kesalahan ini, akhirnya skincare-nya nggak bekerja secara optimal atau nggak kondisi kulitnya bukan lebih baik, malah lebih buruk seperti itu. Oke, jadi aku udah rangkum. Yang pertama kali itu adalah membuat target tanpa mengetahui permasalahan dan kondisi kulit kalian saat itu. Jadi aku kasih contoh, si A punya kulit yang berjerawat, kemudian pori-pori besar dan permasalahan kulit yang lainnya, tapi dia punya target pakai skincare itu untuk memiliki kulit yang lebih putih seperti itu. Jadi ibaratnya kondisi kulit dia tidak sesuai dengan target yang dia mau. Jadi akhirnya dia membeli skincare yang memang untuk kulit putih, padahal sebenarnya dia harus mengatasi dulu permasalahan kulit dia yang paling utama, yaitu jerawat, kemudian pori-pori besar dan yang lain-lain seperti itu. Baru dia setelah mengatasi itu semua, baru akhirnya dia boleh deh memakai skincare yang sesuai target dia tadi, ingin lebih putih. Jadi itu sih kesalahan yang paling utama, jadi membuat target nggak sesuai dengan kondisi kulit, jadi kayak berbenturan gitu. Oke, yang kedua itu adalah punya ekspektasi tinggi dan ingin mendapatkan hasil yang sangat-sangat instan. Jadi menurut aku ya, skincare yang bagus itu semuanya butuh proses, semuanya itu butuh waktu dalam mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan hasilnya itu pun yang nggak langsung jebret gitu, atau langsung celing gitu, langsung cantik, atau nggak ingin menuntaskan bekas jerawat langsung hilang sekejap gitu. Itu enggak, semuanya itu butuh waktu. Jadi jangan harap kalian mendapatkan hasil yang sangat instan. Jadi kalau ternyata hasilnya instan langsung hilang gitu, itu kalian harus mencurigai gitu kan, kenapa bisa skincare ini memberikan hasil yang sangat instan ke kalian. Itu semuanya berdasarkan dengan skincare apa yang kalian pakai. Contoh misalnya serum itu memang membutuhkan minimal itu hasil yang nampak dan perubahan, mulai nampak perubahannya itu minimal itu dalam waktu 4 minggu. Itu serum itu pun tidak langsung kayak mana ya, perubahannya nggak langsung instan banget, tapi sudah tampak terlihat perubahannya ketika sudah 4 minggu itu serum. Nah contohnya seperti itu, jadi nggak akan ada skincare yang memberikan hasil yang instan. Oke, kesalahan yang ketiga itu adalah termakan iklan atau marketing. Jadi sekarang banyak banget tuh di media sosial, kalau pakai produk A ini bagus, pakai produk B ini bagus, sedangkan kalian tidak memperhatikan kondisi dan tipe kulit kalian itu sebenarnya bagaimana. Bisa jadi produk yang satu ini itu cocok banget nih dipakai sama si A, sedangkan kondisi kulit si A itu apa, dan memang dia sesuai gitu dengan produk skincare yang dia pakai, sedangkan kalian tidak memperhatikan kondisi kalian apa benar sama kah dengan kulit yang dipakai si A gitu kan. Jadi akhirnya kalian pakai skincare yang dipakai si A, dan bukannya malah lebih baik dipakai kalian, malah menjadi lebih buruk. Jadi kalian harus memperhatikan tuh skincare yang ada di iklan atau di mana saja di media sosial, kalian harus memperhatikan benar nggak sih isi kandungannya itu sesuai dengan tipe kulit kalian, jenis kulit kalian, kondisi kulit kalian saat itu. Jadi kalau memang ternyata fungsi isi kandungannya itu sesuai dengan kulit kalian, itu kalian boleh pakai, tapi jangan sembarangan. Lagi-lagi kalian harus benar-benar filter apapun yang kalian tangkap di iklan ataupun penyampaian dari contoh seperti review, dan banyak banget yang mesti kalian harus pahamin dari produk yang ingin kalian pakai. Nah itu yang ketiga. Nah kesalahan yang keempat itu adalah membeli skincare ya tanpa mengetahui isi kandungannya dengan jelas, tanpa mengetahui BPOM-nya dengan jelas. Jadi kayak kalian membeli skincare abal-abal gitu, udah banyak banget, mau di mana aja kalian udah gampang banget dapetin. Yang penting aku pakai skincare, harganya murah, ya udah. Tapi kalian tidak mengetahui dengan jelas skincare yang kalian pakai. Contoh kebanyakan tuh skincare yang abal-abal tuh dia jarang banget ngasih nomor BPOM-nya, atau enggak jarang banget tuh dengan jelas ngasih tahu isi kandungan di dalamnya. Jadi kalian tuh asal pakai, udah sih aku pakai skincare, dibilang SPG-nya ini bagus, ini bisa begini, bisa begitu, akhirnya kalian pakai deh. Jadi sebenarnya itu mungkin saja bisa memberikan dampak yang negatif ke kulit kalian. Jadi kalian harus memperhatikan sebenarnya skincare apa yang saat ini ingin kalian pakai, kemudian yang harus kalian beli itu yang seperti apa. Jadi harus jelas BPOM-nya, harus jelas isi kandungannya, dan jelas juga fungsi dan tujuan dari skincare itu ke kulit kalian lagi. Jadi kalian jangan pernah salah
untuk dalam membeli produk skincare. Kesalahan yang kelima itu paling sering banget terjadi juga, itu tidak melakukan patch test. Jadi kan harus sebenarnya kalian harus mencoba dulu di bagian kulit kalian area seperti ini, itu sedikit saja. Jadi kan nggak langsung pakai jebret gitu, apalagi kalian tuh baru pertama kali menggunakan skincare. Jadi sebenarnya kalian harus tes dulu nih, skincare ini sebenarnya cocok nggak di kulit kalian. Jadi kalian bisa mengetahui apakah skincare ini menimbulkan iritasi, kemerahan, gatal, dan sebagainya. Jadi kalau sebenarnya kalian sudah melakukan patch test, jadi kalian bisa tahu nih apakah skincare ini bisa kalian lanjut ke depannya atau harus kalian berhentiin. Oke, kesalahan yang keenam itu adalah tidak memenuhi basic skincare. Jadi sebenarnya kalian tuh masih banyak banget sih yang belum mengetahui basic skincare itu apa sih. Basic skincare itu adalah yaitu cleanser, kemudian toner, moisturizer, dan sunscreen. Jadi itu yang paling utama harus kalian penuhi dulu. Jadi kebanyakan udah pakai pencuci muka, pakai serum aja udah selesai, padahal kalian juga harus memenuhi kebutuhan moisturizer di kulit kalian, kalian juga harus memenuhi hidrasi di kulit kalian, kalian juga harus melindungi kulit kalian dari sinar UV dengan menggunakan sunscreen. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, basic ke skincare kalian. Jangan asal mau pakai langsung ke serum aja tapi nggak pakai moisturizer, nggak pakai sunscreen, jadi percuma gitu, sama aja gitu kan. Itu yang paling mendasar juga menjadi kesalahan dalam menggunakan skincare bagi pemula. Nah, kesalahan yang ketujuh adalah salah dalam mengurutkan atau urutan dalam skincare. Jadi kebanyakan nih ya udah karena nggak tahu nih basic skincare, jadi asal aja pakai urutan skincare. Jadi bisa pertama bisa menimbulkan iritasi, kemudian bisa menimbulkan pori-pori membesar, akhirnya timbul jerawat tanpa mengetahui nih urutan skincare yang benar tadi itu apa. Seharusnya nih kalian harus memperhatikan yang pertama itu adalah cleansernya, kemudian itu kalian harus pakai tonernya, kemudian kalian bisa pakai essence, kemudian dilanjut dengan serum, akhirnya dipakai moisturizer, dan juga krim malam itu bisa menjadi akhir dari skincare malam. Nah, kalau paginya bisa kalian tutup dengan sunscreen. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan nih urutan dari setiap pemakaian skincare kalian. Jadi jangan pernah ada dicampur-campur atau didahulukan ini duluan atau enggak yang dari kental banget akhirnya didulukan dengan yang didahulukan itu yang kental banget akhirnya diakhiri dengan yang cair. Itu enggak, itu salah banget, karena bisa memberikan efek yang pertama itu menimbulkan finishing yang peeling up. Jadi kayak yang utamanya tadi itu kayak terangkat lagi karena urutan skincare yang tadi itu nggak tepat seperti itu. Nah, kemudian bisa memberikan efek iritasi, akhirnya kemudian bisa memberikan pori-pori membesar dan skin barrier yang nggak bagus. Jadi akhirnya kalian tuh sama sekali nggak mendapatkan efek atau hasil apa-apa, malah skincare kalian itu tidak bekerja secara optimal. Jadi kalian harus memperhatikan urutan dari skincare yang kalian pakai. Jadi harus diurut tuh, jadi nggak sembarangan kalian pakai. Dan kembali lagi lihat dengan sesuai dengan teksturnya, lihat kembali juga fungsinya, lihat juga kembali dengan cara penggunaannya. Jadi kalian harus memperhatikan itu. Oke, kesalahan yang ke-8 itu adalah menggunakan produk skincare yang secara berlebihan. Jadi maksudnya di sini kebanyakan nih orang yang udah pakai pemula banget, pengen pakainya skincare semua aja yang pengen lagi viral nih, dipakai aja ke kulitnya semua tanpa mengetahui satu skincare ini untuk apa, satu skincare ini tujuannya untuk apa gitu. Jadi mau dipakai aja produknya banyak-banyak tanpa mengetahui kondisi kulit kalian saat itu. Jadi seharusnya contoh saat ini kondisi kulit kalian berjerawat, ya udah kalian pakai skincare yang satu aja cukup, serum untuk mengatasi jerawat kalian. Kemudian setelah jerawatnya beres, ya udah kalian mau pakai produk skincare untuk mengatasi bekas jerawat itu boleh gitu. Jadi nggak usah bertumpuk-tumpuk atau pakai layering banyak-banyak tanpa mengetahui kondisi kulit kalian saat itu. Jadi cukup 1-2 udah selesai gitu. Contoh misalnya serum untuk mengatasi jerawat, ya udah ngatasin jerawat, kemudian yang bisa mengkalemin jerawatnya saat itu di saat peradangan boleh gitu. Tapi nggak usah terburu-buru pakai semua, apalagi sebelumnya kalian tidak melakukan patch test. Jadi itu sangat bisa membuat kondisi kulit kalian itu bukan lebih baik, malah lebih buruk gitu. Atau kalau kondisi kulit kalian biasa-biasa aja dan nggak ada hasil, ya karena memang skincare kalian tidak bekerja secara optimal gitu kan. Jadi hindarin pakai produk yang terlalu berlebihan gitu. Nah, itu kesalahan yang ke-8. Nah, kesalahan ke-9 itu dalam menggunakan skincare pertama kali bagi pemula itu adalah melupakan sunscreen. Ini banyak banget karena aku juga pernah ngalamin, karena memang yang aku pertama kali belum tahu skincare itu harus begini-begini gitu. Apalagi aku nggak pernah tahu ternyata sunscreen itu sepenting itu gitu. Karena akhirnya setelah aku pelajari bahwa kita jangan pernah melupakan untuk pakai sunscreen, karena percuma dong kita udah pakai skincare banyak-banyak atau udah kita rapi ini urutan skincare kita pagi sama malam gitu kan, pagi sama malam, tapi akhirnya paginya kita lupa tuh pakai sunscreen. Apalagi kita di rumah aja kok ngapain aku pakai sunscreen. Tapi itu salah besar ya. Kenapa? Karena sinar UV tetap aja masuk lewat jendela, lewat dari mana aja gitu kan. Jadi bisa memberikan efek negatif di kondisi di kulit kalian. Jadi
Contohnya misalnya kalian saat ini pagi atau malam sudah pakai serum yang memang untuk mencerahkan atau mengatasi permasalahan kulit yang lainnya, tapi akhirnya kalian lupa tuh pakai sunscreen. Ya udah, sinar UV itu kembali lagi masuk merusak kulit kalian, merusak kondisi kulit kalian. Jadi bukannya malah membuat serum itu bekerja secara optimal, akhirnya nggak bisa bekerja sama sekali karena sinar UV itu malah merusak kondisi kulit kalian. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga karena hal sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, kesalahan yang terakhir nih, kesalahan yang 10, sebenarnya masih banyak banget, tapi ini yang paling terakhir juga, yang paling utama juga, aku mau ingetin kalian, jangan pernah mengutamakan atau mengandalkan skincare. Jadi maksudnya ini di mana? Jadi banyak banget nih, aku udah pakai skincare banyak-banyak, aku udah pakai skincare sebulan 2 bulan, kok nggak ngefek atau malah lebih buruk gitu kan? Itu tadi karena dia terlalu ibaratnya mengutamakan skincare dalam merawat kondisi kulit kalian. Padahal kalian tuh nggak pernah mengetahui hal-hal internal yang harus kalian perhatikan. Sebenarnya sesimpel itu. Contoh, kalian itu sebenarnya harus memperhatikan pola tidur kalian. Kemudian kalian tuh harus memperhatikan pola makan kalian. Kemudian kalian harus memperhatikan bagaimana sih, apakah kalian saat itu kondisinya sedang stres atau banyak kerjaan, kemudian apapun itu hal-hal yang bisa sebenarnya mempengaruhi kondisi kulit kalian. Jadi percuma aja nih kalau kalian percuma aja nih kalian sudah pakai skincare yang paling bagus, yang paling mahal, atau enggak semua sudah bagus banget tertata rapi, urutan skincare kalian udah paling benar, sebenarnya udah paling benar dan sebenarnya bisa memberikan efek yang bagus, tapi akhirnya kalian tidak memperhatikan tuh pola tidur kalian, kalian masih begadang, kemudian kalian tidak memperhatikan asupan air putih kalian, kemudian kalian masih aja sembarangan makan makanan yang bisa menimbulkan minyak berlebih, kemudian sebum berlebih gitu kan. Padahal itu bisa mempengaruhi kondisi kulit kalian. Jadi akhirnya kalian lagi-lagi bisa menyalahi skincare. Duh, skincarenya salah nih, skincarenya begini nih, nggak bekerja secara optimal. Padahal sebenarnya skincare tadi mungkin sudah bekerja dengan baik, tapi akhirnya dari internal kalian sendiri, dari perilaku pola hidup kalian sendiri itu nggak kalian rapiin gitu, nggak kalian beresin gitu. Itu juga harus kalian perhatikan. Karena hal sesimpel itu bisa mempengaruhi kondisi kulit kalian, itu sesimpel itu. Nah, itu aja 10 kesalahan yang udah aku rangkum bagi pemula. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian, dan bagi kalian yang nonton, apa aja nih kesalahan yang udah aku sebutin sebenarnya udah kalian lakuin dan ternyata aku selama ini salah gitu ya, ternyata aku selama ini udah ngelakuin ini, ternyata itu nggak boleh dan harus dihindari. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi referensi buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lakuin kesalahan-kesalahan yang bisa merusak kondisi kulit kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.